Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membahas mengenai hipotesis ketiga, yaitu X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap Y, dengan dosen pengampu Ibu Nelly Burdiarti, SPD, MPD. Untuk presentasi ini disusun oleh kelompok 9. Izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Frike Infan Kapora Pugung Mariana dengan NIM 231011201111. Yang kedua yaitu Gina Aulia dengan NIM 231011201364. Yang ketiga yaitu Inka Dwi Septiani Supianti dengan NIM 231011200697. Dan yang keempat yaitu Muhammad Irde Sujai dengan NIM 231011200669. Pada materi kali ini kami telah menyiapkan bentuk rekapitulasi datanya pada slide selanjutnya. Dan untuk penjelasannya akan dijelaskan sebagai berikut. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu persamaan regresi linear berganda. 1. Menentukan persamaan regresi linear berganda. Di sini untuk rumus B1 seperti yang sudah bisa kalian lihat di PPT ini, rumus untuk B1 yaitu sigma X1Y dikali sigma X2 pangkat 2 min sigma X1 X2 dikali sigma X2Y dibagi sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurangi sigma X1 X2 pangkat 2. Kemudian si hasil dari sigma X1Y terus sigma X2 pangkat 2 itu kita dapatkan dari rekapitulasi data di awal sebelumnya. Nah, bisa kalian lihat. Jadi sigma X1Y kita dapatkan yaitu 45, sigma X2 pangkat 2 yaitu 51,2, kemudian sigma X1 X2 itu 44, dan sigma X2Y ini kita dapetin 52,8. Kemudian sigma X1 pangkat 2 yaitu 38 dikali sigma X2 pangkat 2 yaitu 51,2 dikurangi sigma X1 X2 yaitu 44 pangkat 2. Ini dipangkatkan ya teman-teman. Sesudahnya kita kalikan dulu yang di dalam kurung. Jadi 45 dikali 51,2 kita dapatkan hasilnya itu 2304 kurangi 44 dikali 52,8 kita dapatkan hasilnya itu 2323,2. Kemudian yang di bawahnya untuk yang dibagi 38 dikali 51,2 kita dapatkan hasil 1945,6. Kemudian dikurangi 44 pangkat 2 yaitu 1936. Kemudian hasilnya kita kurangi terlebih dahulu. 2304 dikurangi 2323,2 kita dapatkan hasilnya itu min 19,2. Kemudian 1945,6 dikurangi 1936 kita dapatkan hasilnya yaitu 9,6. Kemudian hasilnya kita bagi min 19,2 dibagi 9,6 sama dengan min 2. Itu hasilnya untuk yang B1. Kemudian kita berlanjut ke yang bawah yaitu B2. Untuk B2 rumusnya ini sigma X2Y dikali sigma X1 pangkat 2 min sigma X1 X2 dikali sigma X1Y. Kemudian dibagi sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurangi sigma X1 X2 pangkat 2. Nah, dari yang B2 ini juga kita dapatkan di rekapitulasi data yang tadi sebelumnya. Ini tuh di slide yang kurang lebih itu keempat ya teman-teman. Kemudian di sini langsung saja sigma X2Y kita dapatkan yaitu 52,8, sigma X1 pangkat 2 38, kemudian dikurangi sigma X1 X2
yaitu 44 dikali sigma X1Y yaitu 45. Kemudian dibagi sigma X1 pangkat 2 yaitu 38 dikali 51,2 yang itu sigma X2 pangkat 2. Kemudian dikurangi sigma X1 X2 pangkat 2 yaitu 44. Dari situ sama lagi kayak yang awal tadi, kita kalikan dulu yang di dalam kurung, kemudian nanti kita kurangkan. Nah, langsung saja di sini hasilnya 52,8 dikali 38 yaitu 2006,4, kemudian 44 dikali 45 kita dapatkan hasilnya 1980 dibagi 38 dikali 51,2 yaitu 1945,6, kemudian dikurangi 44 pangkat 2 yaitu 1936. Hasilnya dikurangi 2004 dikurangi 2006,4 dikurangi 1980 yaitu sama dengan 26,4, kemudian 1945,6 dikurangi 1936 kita dapatkan hasilnya yaitu 9,6. Kemudian kita bagi 26,4 dibagi 9,6 yaitu hasilnya 2,75. Nah, next ke slide selanjutnya, masih tetap di persamaan regresi linear berganda ini. Untuk mencari A sama dengan Y bar min B1 dikali X1 bar min B2 dikali X2 bar. Nah, yang tadi Y barnya dapat dari mana? Nah, kita dapat dari rekapitulasi data yang tadi. Jadi, Y bar ini kita dapatkan hasilnya 18,4. B1 kita dapetin yang tadi nih sebelumnya di slide sebelumnya. Kita dapatnya itu hasilnya min 2. Kemudian X1 bar kita dapatkan di 13 min B2 yaitu 2,75 kali X2 bar yaitu 15,6. Hasilnya kita jumlahkan dan kita kalikan kemudian dikurangkan. Sini A sama dengan 18,4 ditambah 26 dikurang 42,9 yang kita dapatkan hasilnya yaitu sama dengan 1,5. Maka Y bar sama dengan A plus B1 dikali X1 plus B2 dikali X2. Jadi Y bar ini sama dengan 1,5 dikurangi 2X1 ditambah 2,75 X2. Nah, interpretasinya ini, jika X1 diturunkan sebesar 1 unit, maka akan menurunkan variabel Y sebesar 2 pada konstanta 1,5. Kemudian, jika X2 dinaikkan sebesar 1 unit, maka akan menaikkan variabel Y sebesar 2,75 pada konstanta 1,5. Baik, selanjutnya untuk yang kedua, yaitu uji signifikan persamaan regresi linear berganda. Yang pertama, kita menentukan kuadrat total atau JKT. A. Jumlah kuadrat total atau JKT. JKT sama dengan sigma Y besar kuadrat, itu sama dengan 1750. DB-nya itu sama dengan N, sama dengan 5. Yang B. Jumlah kuadrat regresi A atau JKA. JKA sama dengan sigma Y besar dikuadrat dibagi N. Sama dengan sigma Y itu 92 kuadrat dibagi 5 sama dengan 8464 dibagi 5 sama dengan 1693. DB-nya sama dengan 1. Yang C, jumlah kuadrat regresi B atau JKB atau JKrek. JKB sama dengan B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y. JKB sama dengan minus 2 dikali 45 ditambah 2,75 dikali 52,8. JKB sama dengan minus 90 ditambah 145,2. JKB sama dengan 55,2. D, yaitu jumlah kuadrat sisa atau JKS. JKS sama dengan JKT dikurang JKA dikurang JKB. JKS sama dengan JKT-nya 1250 dikurang JKA 1693 dikurang JKB 55,2. JKS-nya sama dengan 1,8. DB sama dengan N dikurang 3 sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2.
Yang E jumlah kuadrat R atau JKR. JKR sama dengan sigma Y kecil kuadrat sama dengan 57,2. Yang kedua, kita menentukan rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. RJKB sama dengan JKB dibagi DB. Sama dengan 55,2 dibagi 2 sama dengan 27,6. RJKS sama dengan JKS dibagi DB sama dengan 1,8 dibagi 2 sama dengan 0,9. Persamaan regresi linear bergabung. 3. Menentukan F hitung. Rumusnya FH RJKB per RJKS nominalnya 27,6 per 0,9, hasilnya 30,7. Kesimpulan FH 30,7, FT 5%, 2 per 2, hasilnya 19,00. FT 30,7 lebih besar dari FT, hasilnya 19,00, maka persamaan regresi signifikan, artinya X dan X secara simultan berpengaruh positif terhadap Y. Tabel ANOVA uji signifikan persamaan regresi linear berganda. Sumber varian JKT, DB-nya 5, JK-nya 1,750, RJK-nya kosong, FH-nya kosong, PT 5%-nya kosong. Sumber varian JKT, DB-nya 2, JK-nya 5,2, RJK-nya 27,6, FH-nya 30,7, PT 5%-nya 19,00. Sumber varian JKTS, DB-nya 2, JK-nya 1,8, RJK-nya 0,69, FH-nya 30,7, FT 5%-nya 19,00. Persamaan regresi linear berganda. Yang pertama, menentukan koefisien korelasi berganda. Rumusnya R kuadrat Y12 sama dengan JKB dibagi JKR. JKB-nya 55,2 dibagi JKR-nya 57,2 dengan hasil 0,97. RY.12 diakar 0,97 sama dengan 0,98. Yang kedua, uji signifikasi korelasi berganda. TH sama dengan R kuadrat per 2 dibagi 1 dikurang R kuadrat per N dikurang 3 sama dengan 0,97 per 2 dibagi 1 kurang 0,97 per 2 sama dengan 0,485 dibagi 0,03 per 2 sama dengan 0,485 dibagi 0,15 dengan hasil 32,3. TT-nya sama dengan 5%, 2. 2 itu didapat dari jumlah variabelnya ada 2, yaitu X1 dan X2, dengan hasil 2,93. Kesimpulannya adalah TH sama dengan 32,3 lebih besar dari TT sama dengan 2,93, maka korelasi berganda signifikasi, artinya X1 dan X2 secara simultan berpengaruh positif terhadap Y. Yang ketiga yaitu koefisien determinasi. Rumus dari koefisien determinasi adalah RY12 kuadrat dikali 100%. KD-nya sama dengan 0,98 kuadrat dikali 100% sama dengan 0,9604. KD-nya
Hasilnya yaitu 96,04%. Kesimpulannya, religiusitas dan sanksi pajak secara simultan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan WPOP sebesar 96,04%, sedangkan sisanya 3,96% dipengaruhi oleh variabel lainnya.